adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik pada hari ini? Ibu harap adik-adik selalu dalam kondisi sehat walafiat dan diberikan kelancaran dalam mengikuti pembelajaran online kali ini. Adik-adik harus tetap mengikuti protokol kesehatan COVID ya, seperti selalu menjaga jarak, mencuci tangan setiap habis keluar rumah, selalu menggunakan masker, dan kurangi kegiatan di luar rumah jika tidak terlalu penting. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Niluh Wulandari dari Pendidikan Ekonomi FKIP UNEJ yang akan menyampaikan materi pembelajaran ketenaga kerjaan. Sebelum kita memulai pembelajaran online ini, Ibu akan memaparkan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menjelaskan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja, dan juga menyebutkan jenis-jenis tenaga kerja dan juga masalah ketenaga kerjaan, lalu upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, semoga pada materi yang Ibu paparkan nanti dapat bermanfaat untuk adik-adik ke depannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang ataupun jasa. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang peraturan dan undang-undang ketenaga kerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Nomor 13 Tahun 2013, dijelaskan bahwa ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dengan diadakan peraturan ketenaga kerjaan ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan juga mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja. Dan yang terakhir, keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi tenaga kerja. Klasifikasi tenaga kerja ini dibagi menjadi beberapa golongan ya. Yang pertama, klasifikasi tenaga kerja berdasarkan penduduknya. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tenaga kerja dan yang kedua adalah bukan tenaga kerja. Nah, pengertian tenaga kerja sendiri ini adalah setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya, bukan tenaga kerja. Mungkin adik-adik ada yang tahu apa itu bukan tenaga kerja, pengertian dari bukan tenaga kerja? Oke, bukan tenaga kerja sendiri itu adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada permintaan bekerja, seperti anak yang masih usia sekolah ataupun lansia yang benar-benar sudah tidak mampu bekerja. Yang selanjutnya, klasifikasi tenaga kerja berdasarkan batas kerja. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama angkatan kerja dan yang kedua adalah bukan angkatan kerja. Nah, angkatan kerja itu sendiri adalah sebutan untuk penduduk dengan rentang usia produktif atau usia kerja yang sedang bekerja maupun sedang dalam proses mencari kerja. Dan bukan angkatan kerja sendiri adalah penduduk yang usianya produktif yang tidak bersedia bekerja ataupun belum bekerja. Contohnya pelajar, mahasiswa, karena mereka masih menjalankan masa studi. Nah, yang selanjutnya adalah klasifikasi tenaga kerja berdasarkan kualitasnya. Ini terbagi menjadi tiga ya anak-anak. Yang pertama adalah
tenaga kerja terdidik, yang kedua tenaga kerja terampil, yang ketiga tenaga kerja tidak terdidik dan juga tidak terampil. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik itu sendiri adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah ataupun ditempuh dengan pendidikan non formal. Contohnya adalah pengacara, dokter, guru, dan masih banyak profesi yang lainnya. Nah, yang kedua, tenaga kerja terampil. Tenaga kerja terampil ini adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya, apoteker, ahli bedah, mekanik, dan masih banyak profesi yang lainnya. Yang ketiga ini adalah tenaga kerja tidak terdidik atau tidak terampil. Tenaga kerja tidak terdidik atau tidak terampil ini cenderung dalam setiap pekerjaannya itu lebih mengeluarkan energi. Contohnya kayak kuli, tukang, ataupun ibu rumah tangga. Karena tenaga kerja tidak terdidik atau tidak terampil ini tidak perlu menempuh pendidikan formal ataupun non formal untuk dapat melakukan kegiatannya. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian kesempatan kerja. Mungkin adik-adik ada yang tahu pengertian kesempatan kerja itu apa? Oke, Ibu akan menjelaskan pengertian kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia untuk angkatan kerja atau suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh pencari kerja. Dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja itu sangat erat hubungannya dengan kemampuan dari pemerintah supaya menciptakan investasi yang juga aman. Kesempatan kerja ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sekarang kita akan membahas tentang strategi peningkatan kesempatan kerja. Nah, dalam strategi peningkatan kesempatan kerja ini dilihat dari dua aspek. Yang pertama adalah dilihat dari persediaan tenaga kerja, dan yang kedua dilihat dari kebutuhan tenaga kerja. Nah, strategi peningkatan kesempatan kerja yang dilihat dari persediaan tenaga kerja ini mencakup tiga hal. Yang pertama adalah dengan cara mengendalikan jumlah penduduk dalam jangka panjang. Dengan begitu, keseimbangan antara angkatan kerja dan kesempatan kerja itu akan terjaga sehingga dapat mengurangi adanya pengangguran. Yang kedua, dengan cara mengendalikan angkatan kerja dalam jangka pendek melalui peningkatan wajib belajar dan mengurangi angka putus sekolah maupun dalam hal kualitas dan produktivitas angkatan kerja. Yang ketiga, melakukan pembangunan infrastruktur yang merata sehingga kesempatan kerja pun akan merata, dan hal ini dapat juga mencegah atau mengurangi urbanisasi. Yang kedua, strategi peningkatan kesempatan kerja yang dilihat dari kebutuhan tenaga kerja. Ini dibagi menjadi tiga juga. Yang pertama adalah kebijakan makro. Dengan adanya kebijakan makro seperti ini dapat dilakukan dengan cara mengembangkan sistem pajak yang ramah untuk pengembangan usaha, penyederhanaan mekanisme investasi, dan pemberian kredit kepada sektor real. Yang kedua, kebijakan regional, seperti misalnya melakukan pengalokasian anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang banyak menyerap tenaga kerja. Dan yang ketiga, kebijakan sektoral, misalnya dalam sektor pertanian ini pemerintah dapat melakukan perbaikan teknik bertani menjadi lebih modern. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang masalah ketenagakerjaan dan juga upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri banyak sekali masalah ketenagakerjaannya ya. Nah, Ibu akan menyebutkan 5 saja contoh masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah jumlah angkatan kerja yang besar. Hal ini dapat diatasi dengan cara pemerintah itu memaksimalkan program keluarga berencana atau KB, dan jika program KB ini berjalan dengan baik, maka jumlah angka pertumbuhan penduduk atau kelahiran ini akan menurun. Dengan demikian pula antara angkatan kerja dan lapangan kerja ini akan mengalami keseimbangan.
Nah, yang kedua adalah masalah kualitas tenaga kerja yang relatif rendah. Hal ini dapat diatasi dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan melakukan pelatihan kerja, yang kedua pemagangan, yang ketiga meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, yang keempat membenahi upah dan gaji tenaga kerja, dan yang kelima peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat. Nah, yang masalah yang ketiga ini adalah persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata ini, untuk pemecahan masalah tersebut, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam rangka pemerataan persebaran tenaga kerja. Berikut ini ada beberapa kebijakan yang telah dilakukan pemerintah. Yang pertama adalah mengadakan transmigrasi, yang kedua pemberdayaan tenaga kerja, yang ketiga pengembangan usaha sektor informal di daerah-daerah, dan permasalahan yang keempat ini adalah kesempatan kerja yang masih terbatas. Untuk mengatasi terbatasnya kesempatan atau peluang kerja ini dapat dilakukan dengan cara pengembangan industri padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar. Hal ini dapat dilakukan dengan usaha meningkatkan penanaman modal dalam negeri. Dan yang terakhir adalah masalah pengangguran. Sepertinya masalah pengangguran ini merupakan salah satu masalah ketenaga kerjaan yang paling sering ada di negara-negara yang berkembang, contohnya Indonesia. Masalah pengangguran ini disebabkan oleh keempat masalah yang telah Ibu sebutkan tadi. Oleh karena itu, masalah pengangguran ini dapat ditekan atau diperkecil apabila keempat masalah tadi juga dapat diatasi. Pengangguran ini di samping disebabkan oleh keempat masalah yang telah Ibu sebutkan tadi, bisa juga karena sering terjadinya pemutusan hubungan kerja dan ketergantungan angkatan kerja pada lowongan kerja. Hal ini dapat diatasi dengan cara pemerintah ini membuka seperti pemagangan untuk tenaga kerja muda agar mereka tidak menggantungkan pekerjaan itu hanya menunggu lowongan kerja. Mereka dapat membuka lowongan pekerjaan dengan cara membuka usaha sendiri. Nah, dari pemaparan materi yang telah Ibu sampaikan tadi, semoga dapat dipahami oleh adik-adik, dan Ibu rasa pembelajaran pada kali ini sudah cukup dan Ibu akan mengakhiri pembelajaran kali ini. Mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Alhamdulillah. Baik, Ibu akhiri video pembelajaran kali ini. Semoga adik-adik selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi kesehatan agar dapat mengikuti pembelajaran pada minggu depan.